Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Kami CGP 7 Lampung Tengah. Kali ini kami akan mempraktikkan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya akan dibantu oleh dua orang rekan saya. Saya Alfa Nuril Hami berperan sebagai pengamat. Kemudian saya akan dibantu oleh Ibu Eti Susanti selaku coach, dan berikutnya adalah Ibu Ika Pundiana selaku coachee. Baiklah, saya akan memulai sesi coaching kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan izin untuk bertanya sesuatu kepada Ibu Ika ya, Ibu Ika ya. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan Bu terkait dengan coaching kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pola komunikasi seperti apa yang akan Ibu terapkan? Pada kesempatan coaching kali ini saya ingin menggunakan pola atau teknik alur tirta, Bu. Di mana alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, rencana aksi dan tanggung jawab yang ketiga dan keempat ya. Oke, baik. Untuk kompetensi coachingnya sendiri, dari 3 yang ada, Ibu Ika akan fokus kemana gitu? Dari 3 kompetensi antara mindfulness, terus pengamat aktif, sama keterampilan dengan pertanyaan berbobot. Sepertinya saya lebih ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot. Di pertanyaan berbobot ya. Sepertinya untuk ini lebih menguatkan diri saya sendiri tentunya. Terkadang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan kata-kata kunci yang bisa membuat coach itu bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan mencapai solusi. Jadi kalau saya tanya, ini indikatornya apa ya ketika Ibu Ika akhirnya merasa bahwa sepertinya saya sudah bisa nih mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan atau nanti dari yang saya kata-kata kunci yang saya gunakan dalam pertanyaan, tentunya bisa membuat coach dapat menggali lagi lebih potensinya untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari coaching hari ini. Oke, jadi solusinya muncul dari coachingnya ya. Ibu Eti siap ya Ibu ya sebagai coachee? Oke, baik Ibu, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Ika. Bagaimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah sehat Ika. Sehat ya Bu ya. Ketemu lagi ya Bu ya kita hari ini ya Bu ya. Ada topik apa nih Bu yang mau kita bahas kali ini? Saya ingin bahas tentang kekurangberhasilan seorang guru dalam pembelajaran di kelas, sehingga hampir semua dari siswanya tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Baik. Jadinya Bu Eti merasa kurang berhasil gitu ya Bu ya. Iya. Dalam membimbing anak-anak sehingga nilainya jelek gitu ya Bu ya. Benar. Oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu harapkan? Tentunya saya nanti berharap dari hasil percakapan kita ini nanti bisa memecahkan permasalahan saya, atau kalau tidak mengeringankan atau mengurangi permasalahan yang ada, sehingga nantinya tadinya yang siswa itu memang jauh dari keberhasilan bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Oke, baik Bu Eti, dari yang saya tangkap intinya Bu Eti pengen lah ya untuk pembelajarannya lebih baik biar anak-anak nilainya semakin meningkat ya Bu. Benar Wika, benar. Oke. Nah, kalau menilik ke belakang kemarin pembelajaran seperti apa Bu yang sudah dilakukan oleh Ibu? Iya, sebenarnya ya Bu Ika, saya itu kalau di kelas itu berusaha untuk memberikan modul, kemudian buku paket sesuai yang sudah diajarkan Bu ya, yang sudah sesuai dengan aturan untuk dipelajari siswa. Bahkan saya sesekali juga mencatatkan beberapa materi di papan tulis itu Bu. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu tadi dengan mempelajari modul, buku paket, dan mempelajari apa yang sudah saya catatkan di papan, membuat anak juga tidak maksimal ternyata Bu Ika. Oh, jadi ini ya Bu ya, sesuai yang saya tangkap
walaupun sudah diberi modul, sudah diberi buku paket ya, tapi anak-anak masih kurang gitu ya Bu, Iya. daya ininya Nah, ya, malah daya. mereka cenderung kayak main, suka ribut di kelas juga kalau saya sudah Gitu. menjalankan. Itu kalau di apa namanya di kelas mainnya ketika berapa itu? Kalau menurut saya sih kayaknya di tingkatan 6 lah Bu Ika. 6 ya Bu ya. Dan kedepannya pengennya ke ya tingkatan paling berapa? tidak sekecil mungkin lah ya kekurangan itu tadi terjadi. Gitu. Oke. Nah, pengen istilahnya mengecilkan nih klasifikasinya nih. Apa yang ingin Ibu harapannya Ibu kedepannya pengen seperti apa agar semakin menurun itu kekurangannya anak-anak? Kayaknya sih mungkin cara ini ya Bu Ika ya, cara saya ngajar kali Bu Ika ya. Mungkin dengan metode yang sudah saya terapkan tadi itu mungkin itu belum pas ya. Mungkin saya perlu pembaruan yang lain barangkali Bu Ika ya. Misalnya pembaharuannya itu seperti apa Bu? Nah, ini saya bingung Bu Ika sebenarnya apa ya yang mau saya gunain. Cuman saya tuh ingat di sekolah kan punya proyektor ya, memang tapi nggak semua kelas punya Bu Ika. Cuman ada beberapa proyektor di sekolah yang mungkin bisa saya pinjam dengan kepala sekolahnya ya atau si kepala sekolah. Kayaknya mungkin kalau dengan proyektor itu saya bisa menampilkan materi-materi dengan yang lebih menarik melalui PowerPoint mungkin atau mungkin video pembelajaran kali ya Bu Ika ya. Bagus banget Bu itu Bu. Terkait anak-anak pasti akan lebih ini ya, lebih aktif, lebih Iya. kalau menggunakan proyektor atau mungkin dengan nonton video-video seperti itu mungkin kali ya. Karena Bu, saya mikir begitu mungkin kalau ada tampilan-tampilan yang beda mereka mungkin akan lebih semangat lebih tertarik seperti itu mungkin Bu Ika ya. Barangkali begitu bisa Bu Ika jadi ya. bisa jadi Bu, bisa dicoba nanti ya. Terus strateginya untuk kedepannya akan seperti apa Ibu? Ya saya sih punya rencananya begini sih Bu Ika. Rencana saya sih ya, Ya. saya ingin nanti memulai pembelajaran tadi dengan proyektor. Rencana saya ke depannya. Jadi menyiapkan sebuah pembelajaran tidak hanya melalui modul ataupun catatan-catatan di papan tulis, tapi juga saya akan coba menggunakan proyektor tadi, di mana itu nanti akan saya sisipkan juga video-video pembelajaran yang berkaitan dengan anak-anak. Mungkin juga ada lagi Bu Ika, sekarang kan lagi gandrungnya anak main HP nih ya. Kayaknya mungkin kalau menurut pemikiran saya sih kayaknya lebih menarik juga deh pakai HP. Jadi saya terinspirasi nih Bu Ika. Saya ingin punya metode pembelajaran yang berbasis game Bu Ika. Seperti itu. Oke. Nah, luar biasa sekali sih Bu sebenarnya itu strateginya itu. Nah, untuk nih melaksanakan atau mengimplementasikan strategi itu, kira-kira respon anak-anak akan seperti apa nih? Bayangannya Ibu nih. Respon Saya anak-anak akan seperti pasti apa? asik lah Bu. Apalagi game itu kan mereka betul-betul gandrung sekali, lagi kecanduan, pasti asik sekali deh kayaknya. Jadi sambil mereka main HP, tapi main HP-nya yang berisi tentang pengetahuan Bu Ika. Tambah lagi video-video pembelajaran yang kita tampilkan proyektor tadi. Iya, Jadinya jadinya lebih asik deh Bu Ika kayaknya deh. ada ini ya, ada motivasi dari Iya, anak kayaknya sendiri iya. Kayaknya ada perubahan deh ya iya, dari untuk anak-anak. inilah ya. Iya, Nah, benar. kira-kira kapan nih mau dilaksanakan tuh strateginya? Nah, jadi ya, itu kan saya harus menyesuaikan waktu dulu. Tadi kan sudah saya katakan ya Bu, proyektor tidak semua ada di kelas. Tentunya kita harus menyesuaikan kondisi yang tidak bertabrakan dengan teman-teman sejawat supaya nanti pada saat saya memakai proyektor mereka juga tidak menggunakan seperti itu. Tentunya ya mungkin sesegera mungkin lah ya Bu akan saya gunakan demi untuk perbaikan anak-anak itu tadi supaya lebih punya motivasi yang lebih tinggi itu tadi seperti itu. Oke, nah jadi tadi ya Bu, rencana aksinya ya Bu ya, dengan istilahnya koordinasi dulu lah ya dengan guru karena proyektornya juga nggak semua nggak ada banyak, kita berbagi dengan guru yang lain. Nah, komitmennya nih Bu, komitmennya untuk melakukan strategi itu tadi apa kira-kira? Ya tentunya komen saya nanti ya menggunakan itu tadi Mbak, menggunakan pembelajaran yang baru yang lebih menantang itu tadi dengan menggunakan proyektor tadi. Ya, oke. Dari semua itu, kalau kita ingin melakukan strategi itu semua tadi, dari menggunakan proyektor atau menggunakan HP dengan anak-anak, kira-kira yang support atau mendukung itu kira-kira siapa saja Bu untuk
pelaksanaan Ya, strategi-strategi saya itu? rasa si semua rekan-rekan pasti saling mensupport ya Bu Ika ya kalau dari suatu keberhasilan belajar anak. Tapi tentunya pertama ya saya akan izin kepala sekolah dulu ya, karena itu mengingat nggak per kelas aja. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, saya akan meminta bantuan dengan salah satu rekan yang memang betul-betul menguasai IT. Kenapa saya menggunakan salah satu rekan tersebut? Takutnya nanti pada saat kita kegiatan pembelajaran terjadi hal yang tidak kita inginkan, nah ada si ahlinya nih yang bisa mengantisipasi seperti itu Bu Ika. Bagus sekali sebelumnya Bu, udah ada inilah ya nantinya akan seperti apa. Jadinya nanti mengurangi kekurangan yang kemarin lah ya Bu ya, biar anak-anak juga Harapannya lebih begitu Bu Ika. semangat. Iya. Nah, setelah ini nih, setelah kita berbincang bercakap, tindak lanjutnya seperti apa nanti Bu ke depannya? Ya nanti seandainya nanti rencana ini berhasil ya sesuai dengan yang saya harapkan, tentunya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk juga ikut menerapkan model pembelajaran yang baru itu tadi juga, sehingga nanti rekan juga tidak juga jenuh, tidak monoton itu aja model yang diterapkan, tapi mereka juga akan dapat pembaruan yang baru. Iya, bagus sekali Bu Eti, dengan setidaknya dengan kekurangan yang awalnya tadi, sekarang Bu Eti udah tahu nih strategi-strateginya mau seperti apa, nanti anak-anak mau melakukan pembelajaran seperti apa untuk meningkatkan kompetensi anak-anak ya Bu Eti ya. Nah, itu kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi, bercerita lagi tentang tadi tindak lanjut yang akan dilakukan tadi itu bersama guru-guru itu? Ya nanti kita lihat dulu hasilnya ya Bu ya, kalau udah berhasil terlaksana mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin ada hal-hal yang baru lagi mungkin yang berkaitan dengan keberhasilan anak nantinya. Oke. Baik Bu Eti, terima kasih. Kita sudah ngobrol, setidaknya Bu Eti udah tahu nanti solusinya seperti apa, strateginya mau seperti apa dilaksanakan di kelas. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Saya juga terima kasih Bu Ika. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Eti dan Ibu Ika. Oke, jadi saya izin ya untuk menyampaikan apa yang saya bisa tangkap terkait dengan sesi coaching yang sudah kita lakukan ini. Yang pertama, kalau saya tentang coaching itu yang saya garis bawahi adalah bahwa pendekatan ini pendekatannya baik ya. Maksudnya kita memberikan saran kepada orang tapi secara halus, karena kita percaya bahwa yang sedang kita ajak ngobrol tuh sebenarnya juga memiliki kapasitas untuk menelurkan solusinya sendiri gitu. Nah, ini tadi dari sesi coaching yang sudah dilakukan, saya sangat melihat itu gitu. Saya sangat melihat bagaimana percakapan ini dilakukan secara enak, lancar, nyaman gitu ya, dan Ibu Ika selaku coach itu benar-benar mengajukan pertanyaan yang menggiring gitu ya, memungkinkan Ibu Eti untuk menyampaikan apa yang terpikir. Bahkan ketika tadi menyampaikan, oh iya kita akan saya jadi kepikiran game atau pembelajaran berbasis game nih gitu. Jadi muncul ide kreatif yang berdasarkan ngobrol biasa seperti ini nih ya gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobotnya Ibu Ika, tadi Ibu Ika kan kompetensinya di pertanyaan berbobot ya. Rasanya gimana? Sudah mencapai indikator yang dituju belum? Menurut saya sudah hampir Sudah ya? Sudah, maksudnya hal itu dapat terrealisasi dengan solusi-solusi yang sudah diutarakan oleh Bu Iya, Eti. Jadinya Bu betul. Eti sudah bisa mengeluarkan solusi-solusi, walaupun saya hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberi jawaban. Betul. Nah itu juga sangat terlihat tuh. Jadi pertanyaan berbobotnya itu juga sudah sangat terlihat, dan Ibu tidak hanya menyampaikan pertanyaan berbobot, tapi mindfulness-nya Ibu, kesadaran penuh ketika terjadi percakapan itu juga terlihat. Buktinya apa? Ibu Ika beberapa kali memparafrase atau mengulang kembali apa yang Ibu Ika berhasil tangkap dari jabaran yang diberikan oleh Ibu Eti. Dan yang saya paling senang adalah di bagian akhir ketika Ibu Ika menanyakan komitmen gitu, bahkan sampai 2 kali pertanyaannya. Rencana kedepannya seperti apa? Oh, saya akan kolaborasi gitu ya. Kemudian ditanya lagi,
rencananya ke depan seperti apa untuk tindak lanjut. Akhirnya Bu Eti kepikiran untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk ada izinnya gitu ya. Dan terakhir saya menganggap ya, saya melihat bahwa satu, saya akan simpulkan ya, satu, percakapannya sudah sesuai dengan pola komunikasi Tirta dan tujuan Ibu Ika untuk mengasah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah berhasil dipenuhi. Terima kasih Ibu Ika dan Ibu Eti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa menjadi pembelajaran dan mari semangat untuk terus menerapkan coaching ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.